Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Econs Learner. Kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari matriks ya. Penggunaan metode Kramer, kemudian bagaimana memanfaatkan inverse matrix di dalam analisis input-output. Nah, yang kita pelajari di sini adalah Leontief Input-Output Analysis, dikembangkan oleh Wesley W. Leontief. Dan ini menunjukkan supply dan demand interrelationship yang terjadi di antara banyak sektor ya, dan dalam sebuah ekonomi dalam satu periode tertentu. Kemudian frase input-output sendiri ini digunakan karena matriks yang digunakan itu menunjukkan nilai output dari setiap industri yang terjual dari input setiap industri untuk mencapai final use by consumer. Ya, contohnya di sini dalam sebuah ekonomi terdiri dari tiga sektor. Kita simplifikasi ada agriculture, manufacturing, dan juga transportation. Kemudian di sini diketahui bahwa untuk memproduksi satu unit A itu membutuhkan 1/8 unit dari A input, kemudian 1/9 unit M input, dan 1/9 unit dari T input. Kemudian untuk memproduksi satu unit M itu membutuhkan 3/16 unit A, 1/4 unit M, dan 3/16 unit T. Dan untuk memproduksi satu unit T itu membutuhkan 1/15 unit A, 1/3 unit M, dan 1/6 unit T. Oke, di sini ada external demand dari 40 unit A, kemudian 30 unit M, dan no unit of T. Nah, kita diminta untuk menentukan berapa sih production level yang dibutuhkan untuk memenuhi external demand tersebut. Nah, kalau kita menemukan kasus seperti ini, kita langsung kita langsung aja bikin matriksnya ya. Jadi kalau dari soal tadi kita ketahui ini inputnya dari tadi A, kemudian manufacturing, kemudian di sini ada transportation, terus ini ada outputnya, ya output produk dari agriculture, manufacturing, dan juga transportation. Nah, kemudian untuk memproduksi satu unit output A ini membutuhkan 1/18 dari input A, kemudian 1/9 input M, ini 1/9. Kita masukkan semua. Nah, kalau kita sudah di sini external demand-nya. Nah, sekarang kita diminta untuk berapa sih ya level production yang diperlukan untuk memenuhi external demand. Artinya di sini kita melihat bahwa total output ya, ini adalah value dari input ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan misalnya output dari A, ini tidak lain adalah 1/18 dari XA, kemudian ini 1/9 dari XM, tambah 1/9 dari XT, ditambah 40 external demand-nya. Kemudian kita tulis juga yang lain. Nah, dari persamaan ini sebenarnya kita bisa menuliskan matriksnya ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Ibaratnya saya tulis di sini untuk memudahkan. Berarti ini adalah XA, XB, dan XC. Matriks A-nya kita tulis, berarti ini kan 1/18. Begini, kemudian dikalikan dari XA ditambah. Nah, ini kalau kita ibaratkan, ini adalah X, kemudian ini adalah matriks A, dan ini adalah matriks X-nya, ditambah dengan external demand-nya kita ibaratkan dengan D, maka ini kan pindah ya menjadi X min AX sama dengan D. Ingat bahwa
kalau kita merekayasa persamaan ini dengan mengalihkan X ya, mengalihkan X itu dengan matriks identitas sebenarnya juga kembali ya. Matriks identitas ibaratnya misalnya saya punya matriks A itu ibaratnya ya 2, 5, 3, 1 ya. Kemudian saya kalikan depannya dengan matriks identitas 1, 0, 0, 1. Coba kita kalikan ya. Jadi kalau sebuah matriks kemudian kita kalikan dengan identitasnya, itu maka dia akan hasilnya sama. Sehingga kita bisa merekayasa persamaan ini menjadi I dikalikan X ya, min AX-nya sama dengan D. Nah, ini ke sini ya. Jadi mohon maaf tempatnya nyempil-nyempil. Ini kan berarti saya tulis ulang I dikalikan X min AX sama dengan D. Ini kan bisa kita keluarkan identitas dikurangi A dikalikan X sama dengan D. Nah, inilah yang disebut dengan liontif ya di sini. Jadi identitas dikurangi A ini adalah liontif matriksnya. Nah, kemudian untuk mendapati X ya, perlu kita ketahui dengan menggunakan aturan inverse itu tidak lain adalah inverse dari identitas dikurangi A, inverse dikalikan D. Maka ini kita akan bisa mendapatkan berapa nilai X gitu. Kalau kita menggunakan inverse di dalamnya. Nah, berarti sekarang dari yang atas ini ya, yang atas ini kita bisa mencari berapa nilai X-nya, begitu ya. Kalau menggunakan inverse, nah ini kita yang pakai liontif ya. Kalau kita pakai liontif tadi itu adalah kita tahu kita nyari ininya dulu ya, matriks liontifnya dulu ya. Matriks identitas karena A-nya adalah 3 kali 3, berarti ini juga identitasnya 3 kali 3. Kemudian kita kurangkan dengan matriks A-nya. Ya, ini kita kurangi dulu. Hasilnya adalah nah, oke, berarti yang kita inverskan adalah yang ini, matriks liontifnya. Ya, kita mencari kofaktornya dulu ya, itu paling mudah gitu ya, untuk 3 kali 3 misalnya. Kita tentukan minornya dulu berarti. Negatif, negatif. Ya, minor dari satu-satu dan seterusnya ya. Jadi minor dari satu-satu adalah nah, ini adalah A kofaktornya. Oke. Ini untuk memudahkan saya udah bikinkan di Excel. Nanti bisa saya share. Jadi ini adalah kofaktornya ya. Kita hitung dulu, kemudian kita cari negatifnya kan ini ya untuk mencari A kofaktornya. Terus kita transpose ya, misalnya ini ketemu matriks kofaktornya adalah seperti ini. Ya ini kita coba pindah ya ke sini misalnya. Kita contek begitu untuk memudahkan aja. Jadi di sini nilai AK-nya adalah ini kita bulatkan ya. Nah, ini kemudian kita transposkan. Kita udah dapat AK transpose, maka untuk mendapatkan nilai A inverse itu tidak lain adalah 1 per determinan A di sini dikalikan dengan AK transposnya. Nah, sekarang kita udah hitung ya. Nah, untuk mencari determinan A itu sendiri kita bisa pakai metode Sarus ya yang sudah kita ketahui. Misalnya
dari ini angka 17/8 saya sederhanakan menjadi seperti ini, maka bisa kita hitung ketemunya 0,5 ya. Nah, 0,5 sehingga bisa kita tulis di sinilah. Sehingga ini angka transpose ini dikalikan 1/0,5 ya, untuk bisa mendapatkan A inverse. Ketemunya adalah ini. Ketemu A inverse-nya adalah seperti ini. Sehingga ketika kita bisa menemukan ini, ya, terus kita kalikan dengan D-nya. Nah, ini kan kita coba copy begitu. Sorry, ini mungkin biar Anda tidak bingung ya. Ini adalah I min A kofaktor. Terus ini juga I min A kofaktor. Ini I min A kofaktor. Ini I min A pangkat min 1. Dikalikan determinan I min A. Dan ini adalah I min A kofaktor. Nah, sehingga kita bisa tahu inverse dari I min A adalah ini. Sudah kita hitungkan. Nah, sekarang kita kembali ke rumus dasarnya tadi. Untuk menentukan nilai X adalah inverse dari matriks Leontief dikalikan dengan D. Nah, ini kita kalikan, sehingga kita untuk menemukan X-nya adalah ini, kita kalikan dengan D-nya. D-nya tadi nilainya adalah 40, 30, 0. Ketemunya berapa? Kita sudah hitung di Excel. Ketemunya adalah ini. Ketemunya adalah seperti ini. Oke, jadi sama ya antara kita menggunakan inverse maupun dengan metode Sarus. Oke, sekarang kita gunakan metode Cramer ya. Kita goalnya adalah menentukan X ya. I min A inverse dikalikan dengan D. Coba kita cari inverse-nya dengan Cramer. Nah, sekarang kita untuk menyelesaikannya kan kalau kita perhatikan dari persamaan ini, kalau kita pakai Cramer, maka yang kita hitung itu adalah I min A-nya. I min A-nya. Jadi langkah pertama, I itu adalah matriks 1. Ini ya, matriks identitas. Kemudian kita kurangi dengan matriks A-nya. Nah, ini menghasilkan Nah, sekarang untuk mencari dengan metode Cramer, ya yang kita cari ini adalah metode Cramer untuk matriks Leontief-nya ini. Sehingga kita ibaratnya mencari dulu determinan I min A-nya. Ya, kita kalau pakai Sarus ya kita tulis aja. Nah, kemudian sekarang hasilnya di mana D-nya itu adalah 40, 30, 0 ya. Nah, sekarang kita untuk mencari nilai dari XA, agriculture, berarti yang depan ini kita ganti dengan D. Berarti tinggal, nah ini nanti kita hitung aja langsung pakai Excel. Sekarang untuk determinan X manufacturing, berarti yang kedua kita ganti ya. Nah, ini kita hitung pakai Excel ya. Tada! Ini untuk memudahkan. Jadi determinan A-nya 0,5. Determinan ini kita catat saja. Oke, sekarang kita udah dapat sehingga kita bisa memperoleh berapa nilai XA-nya. XA-nya tidak lain adalah determinan dari XA dibagi dengan 1/A ini ya, berarti 27 dibagi 0,5. Nah ini ya, 27,56 dibagi 0,5, ketemunya adalah 55,125. Oke, terus ini 28,57 dibagi 0,5, ketemunya 57,15.
Kemudian ini 10,10 dibagi 0,5 ketemu 20,20. Nah, nanti kita bandingkan kalau kita menggunakan eh, metode kofaktor seperti apa. Saya rasa hasilnya akan sama. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk materi matriks Liontif. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.